Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus dimanapun berada, kita saat ini akan ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Fikri Najmi. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam Mas Solehan. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol seputar Quran dan milenial. Ya. Dua hal yang mungkin sangat berbeda, tapi mesti harus ada pendekatan yang menarik agar kemudian itu bisa bersinergi nantinya. Iya. Oke, kalau bicara soal Quran dan milenial ini seperti apa mungkin Mas Fikri bisa ceritakan? Berbicara tentang milenial, tentu kita harus membicarakan yang namanya generasi milenial ya. Generasi yang identik dengan dunia digital, dimana kan orang sekarang, anak-anak muda sekarang lebih tertarik pada hal-hal yang berbau digital ataupun serba gadget ya. Gadget. Nah ini kan yang menjadi permasalahan atau problem bagi anak-anak zaman sekarang. Yeah. Dia lebih dekat dengan media sosial, terutama di dunia digital, daripada dengan Al-Quran itu sendiri. Iya. Nah itu yang menjadi problem utama ketika berbicara tentang Al-Quran dan generasi milenial sekarang gitu. Iya. Kalau dulu orang bicara tentang Quran itu kan bicara soal mushaf, Iya. soal lembaran-lembaran kitab gitu ya. Tapi hari ini kan sebenarnya dalam konsep milenial mungkin kayaknya menjadi agak berat itu untuk diperbincangkan, terutama mungkin kalau dalam bentuk fisik ya. Iya. Membawa Quran dalam bentuk fisik itu kan cukup lumayan berat. Iya. Halamannya sekian banyak, kemudian juznya 30 gitu kan. Belum lagi cetakannya yang mungkin agak tebal dan seterusnya. Sementara sebagian orang kan berpikir bagaimana Quran itu dalam bentuk digital. Nah, digital itu kan tentunya terlepas dari ruang dan waktu. Iya. Termasuk nanti Quran digital ini akan dibawa ke tempat-tempat yang mungkin dianggap dalam kutip tidak suci. Tidak suci ya. Nah, bagaimana kalau kita bicara soal itu, Mas Fik? Pada intinya tadi kan selain kita membicarakan tentang permasalahan di dunia digital ya, khususnya di Al-Quran. Nah ini juga yang menjadi peluang besar bagi kita seharusnya. Al-Quran sudah digitalkan, Al-Quran sudah bisa diakses di mana saja. Nah permasalahan tentang Al-Quran itu dibawa ke dalam misalnya kamar mandi, itu kan perdebatan soal fikih. Iya. Dan memang perdebatan itu memang banyak tidak selesai ya kan. Namun yang perlu kita garis bawahi atau yang perlu kita tekankan, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang ini, peluang yang udah ada. Al-Quran diaplikasikan dalam dunia digital itu kan artinya Al-Quran bisa kita akses di mana saja, kapanpun, dan mau kita membaca Al-Quran, mengaji atau mempelajari Al-Quran, itu yang sebenarnya harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu. Bukan malah kita memperdebatkan ya kan. Kalau malah kita memperdebatkan kan nggak akan selesai untuk masalah itu gitu. Iya. Jadi kalau misalnya di masa-masa lalu kita kan bicara bahwa Quran itu adalah suci, kemudian harus ditempatkan di tempat yang suci. Posisinya harus lebih tinggi dari posisi kita. Tapi ketika kita bicara soal digitalisasi Al-Quran, tentu mungkin itu akan tidak akan menjadi sesuatu yang mungkin sebagaimana kita memposisikan mushaf itu. Iya. Dan pada posisi itu sesungguhnya akan terjadi debatable yang luar biasa gitu. Bagaimana kita bisa mensinkronkan itu, Mas Fik? Jadi sehingga Quran bisa masuk ke dunia milenial dengan digitalisasi tadi. Iya. Tapi penghargaan terhadap Quran pun juga tidak mengurangi sebagaimana kita menghargai mushaf gitu. Al-Quran tetap sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang mana memang itu merupakan sesuatu yang suci gitu, yang harus kita pedomani, kita imani, kita percayai gitu kan. Tapi memang di sini memang definisi Al-Quran itu sebagai mushaf itu yang harus kita bedakan. Bagaimana Al-Quran itu di dalam dunia digital itu sangat berbeda. Kalau di dalam dunia digital itu kan Al-Quran itu dalam bentuk pancaran sinar, bukan dalam bentuk tulisan ya kan. Atau kalau kita bahasakan aliran-aliran listrik kan di HP itu kan. Nah itu yang menurut para ulama itu berbeda dengan mushaf.
Nah, tapi yang perlu tetap kita imani bahwasanya Al-Quran itu merupakan firman Allah Subhanahu Wa Taala secara verbatim, ya kan? Secara verbal, secara perkataan. Karena Al-Quran bukan hanya berada di dalam mushaf. Sebelum dalam penulisan dalam mushaf, Al-Quran itu kan berada dalam ingatan umat Islam, para Muslim. Dalam hati juga, itu kan juga Al-Quran. Nah, itu yang sebenarnya harus kita tetap kita hargai, kita sucikan. Bahwasanya Al-Quran itu ya tetap menjadi suatu pedoman bagi kita, merupakan sesuatu yang benar-benar itulah kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi kalau kita bicara soal digitalisasi Quran itu, kita akan berbicara bagaimana memasukkan nilai-nilai Quran itu ke dalam kehidupan milenial gitu. Terlepas bahwa kita akan berbicara soal tata hukum bahwa Quran itu mesti dalam bentuk mushaf, kemudian harus ditempatkan yang suci, di posisi yang suci pula. Paling mungkin agak kita kesampingkan sedikit soal itu ya. Jadi ketika dengan digitalisasi itu tersebut bisa masuk ke dunia milenial. Ya, saya menilai bahwasanya ini peluang yang baik ya bagi kita untuk lebih mengenalkan Al-Quran ke generasi milenial. Karena hampir 90% generasi milenial kita kan pengguna aktif media digital. Dan peluang itu yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dengan sistematis dan ya dengan baik gitu. Kalau kita ketinggalan mengenalkan Al-Quran itu secara ala-ala generasi milenial misalnya ya mereka kan mungkin akan merasa membaca Al-Quran itu nggak menyenangkan gitu. Dan yang harus kita lakukan, kita harus mengenalkan Al-Quran itu sedekat mungkin dengan mereka. Sesuai dengan kehidupan mereka gitu. Sesuai dengan kehidupan mereka, dengan kebiasaan mereka, kemudian aktivitas-aktivitas yang biasa mereka lakukan, hobi mereka, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana kita caranya mengenalkan Al-Quran itu asik loh membaca Al-Quran itu. Al-Quran itu bisa kita jadikan pegangan sebagai teman, sahabat, dan itu yang harus kita kenalkan. Bukan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang sangat jauh dari kita gitu. Kalau dulu mungkin kita akan susah bicara tentang bagaimana anak-anak punya hobi motor misalnya, mau moge misalnya. Tapi hari ini juga sebenarnya kan kita juga menemukan konsep bagaimana mengkolaborasikan moge dengan Quran. Ya oke lah, mereka secara hobi mereka akan mengendarai mogenya, tinggal pada satu titik mereka akan mengkaji Quran itu, dan itu sesuatu yang mungkin agaknya belum pernah terpikir kita sebelumnya. Bagaimana konsep-konsep seperti itu, Mas Bek? Nah, ini yang menarik ya sebenarnya ya, fenomena-fenomena seperti ini yang harusnya kita apresiasi dan kita dukung gitu. Bagaimana Al-Quran hadir di ruang-ruang milenial yang nggak pernah kita perkirakan ya. Karena kita mengira Al-Quran itu hanya dibunyikan di dalam masjid-masjid gitu. Atau di diskusi agama gitu ya. Diskusi agama yang mungkin agak berat-berat gitu. Tapi ini menariknya Al-Quran itu bisa masuk ke dalam ruang-ruang yang sebenarnya itu mungkin agak nggak islami ya kalau bahasanya sekarang ya. Tapi itu bisa mengislamikan orang-orangnya gitu. Dengan aktivitas-aktivitas itu dia tetap Al-Quran itu bisa masuk ke dalam situ gitu. Atau mungkin begini, kan kita sering juga melihat kontes-kontes ajang pencarian bakat. MTQ dan bisa MTQ atau mungkin juga perlombaan yang lain misalnya soal lomba nyanyi dan segala macam. Dan ketika kita menemukan beberapa kali kasusnya, kita ditemukanlah peserta yang mempunyai basic Quran. Entah dia Qori, entah apa. Lalu kemudian di-showkan pada saat itu dalam konteks perlombaan itu kalau Mas Fikri sendiri melihat kasus-kasus seperti itu bagaimana? Nah, itulah sebenarnya mukjizat dari Al-Quran itu ya. Dan karena Al-Quran itu mempunyai resepsi atau penerimaan keindahan gitu. Gimana Al-Quran itu dibacakan, dilantunkan, dan itu menyentuh
hati sanubari orang yang mendengarnya. Dan itu yang menarik ya sebenarnya bagi kita gitu. Al-Quran itu walaupun secara hanya sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ketika diturunkan ke dunia itu diekspresikan oleh umat manusia dengan berbagai macam cara gitu. Salah satunya dengan dibacakan secara indah, dengan bacaan-bacaan suara merdu. Nah itu yang kalau kita lihat Al-Quran itu sahih li kulli zaman wa makan, ya kan? Dia bisa benar di setiap zaman dan setiap tempat gitu. Nah ini yang sebenarnya kita harus menambah keimanan bagi kita juga ya terhadap Al-Quran itu juga. Orang hari ini bicara tentang living Quran. Iya. Apa sih sebenarnya living Quran itu kalau menurut konsepnya Mas Fikri? Ya, living Quran itu kan diambil dari live ya. Hidup ya. Jadi Al-Quran yang hidup. Bukan berarti Al-Quran itu hidup seperti ada nyawa gitu ya, bukan. Tapi Al-Quran itu bisa hidup di tengah-tengah masyarakat kita gitu. Jadi Al-Quran itu bukan hanya diekspresikan dengan dibaca di dalam mushaf, tapi diekspresikan setelah dibaca kemudian dipraktikkan di dalam masyarakat kita gitu. Mungkin ada praktik-praktik kayak membaca yasinan ataupun praktik yang lainnya. Itu kan bagian dari Al-Quran itu diekspresikan oleh masyarakat kita. Nah, ini salah satu juga pendekatan bagi kita. Al-Quran itu bisa dekat dengan Al-Quran, dekat dengan masyarakat ya. Al-Quran itu bisa menyentuh lapisan-lapisan bawah akar rumput. Nah, saya menilai bahwasanya living Quran itu bagian dari tradisi masyarakat kita. Tradisi mengekspresikan, menghidupkan Al-Quran itu di tengah-tengah masyarakat gitu. Bukan menjadikan sebuah amalan ya, bukan amalan-amalan. Mungkin kadang orang menganggap itu amalan ibadah, ya bisa jadi itu kan kepercayaan seseorang untuk mengekspresikan membaca Al-Quran itu juga gitu. Tapi mungkin pendekatan yang lebih kita pendekatannya yang lebih sosiologi antropologi gitu, bukan pendekatan hukum syariah ya. Jadi artinya sebuah tradisi, jika itu kemudian di dalamnya ada sebuah nilai-nilai Qurani, ya kita anggap aja itu sebagai sebuah tradisi yang kemudian membumikan Quran tadi. Membumikan Al-Quran, dan menghidupkan Quran dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, kalau mungkin yang kekinian ini Mas Fikri. Kalau bicara anak milenial itu kan nggak lepas dari games. Ya, nggak lepas dari mungkin Mobile Legend atau segala macam ya. Jika memungkinkan ketika kita bermain game dan di situ kemudian ada unsur-unsur Qurani, misalnya muncullah satu atau dua ayat ketika memenangkan sebuah fase pertandingan tertentu, misalnya di Mobile Legend misalnya. Kalau ini suatu hari akan terjadi, bagaimana kita bisa memaknai bahwa ini bukan berarti salah kaprah atau ini bagian dari living Quran tadi? Setiap Mas Fikri. Ya. Ini yang menarik ya bagi kita. Sekali lagi, memang Al-Quran itu bisa masuk di setiap ruang dan waktu ya. Salah satunya di dunia digital itu. Nah, mungkin itu bisa jadi bagian dari seorang mengekspresikan Al-Quran di dunia digital. Salah satunya di dalam games itu. Dan saya kira nggak jadi problem ya. Malah itu sebenarnya dakwah syiar yang bagus ya bagi kita untuk mengenalkan Al-Quran gitu. Karena akan sulit sekali gitu kalau kita ingin mengenalkan Al-Quran ya ke dalam anak-anak generasi milenial, generasi Z, kita harus mengikuti aktivitasnya gitu. Ya kalau aktivitasnya main game, bagaimana caranya kita memasukkan Al-Quran itu ke dalam dunia games itu juga, tanpa mengurangi nilai kesucian Al-Quran itu. Itu rule-nya ya. Saya kira nggak jadi masalah selama tidak terjadi mungkin yang namanya penistaan Al-Quran. Itu nggak jadi problem asal memang kita tetap dalam koridor yang dalam syariat Islam ya tentunya. Dan saya kira nggak jadi masalah untuk bahwasanya mengenalkan Al-Quran itu ke dalam dunia games atau ke dunia aktivitas-aktivitas atau hobi-hobi anak generasi milenial atau Gen Z sekarang ya bahasanya itu. Kalau Mas Fikri lihat sekarang, bagaimana anak milenial kita itu dengan Quran
komunikasi dengan Qurannya seperti apa sekarang? Ya, memang dampak arus globalisasi ini dan disrupsi ini memang sangat kencang sekali ya. Memang generasi milenial kita dihadapkan pada dunia digital yang serba canggih, teknologi yang canggih yang membuat jauh dari Al-Quran itu sendiri gitu, melupakan Al-Quran itu sendiri gitu. Nah ini sebenarnya tantangan bagi kita, salah satu sebagai pendakwah atau dai gitu kan, untuk bisa mengenalkan Al-Quran ini ke dalam ruang-ruang digital. Nah salah satunya itu tadi menggunakan aplikasi Al-Quran di dalam HP gitu kan. Kalau kita ketinggalan untuk berlomba untuk berdakwah di situ, kita akan kehilangan jamaah kita. Ya, terutama milenial ya. Terutama yang milenial ini gitu kan. Karena generasi milenial inilah yang akan menjadi generasi masa depan kita gitu kan. Kalau kita gagal mendidik generasi kita terutama dalam mengenalkan Al-Quran, itu kan akan berdampak pada ya masa depan kita gitu. Masa depan agama Islam ini kayak gimana kalau generasi sekarang itu jauh dari Al-Quran itu sendiri gitu kan. Nah, dan itu kan berdampak pada sosial, masyarakat, kemudian akhlak, adab gitu kan. Nah itu yang menjadi poin pentingnya kalau kita lihat gitu. Jadi artinya ruang kekinian itu mesti harus disentuh dengan Quran dan pendekatan Quran pada kalangan milenial itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan milenial itu sendiri. Iya betul. Oke, apa ini pesannya untuk adik-adik milenial kita, kaum milenial berhubungan dengan Quran ini, Mas Fikri? Saya juga melihat bahwasanya mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai teman kita, sebagai sahabat kita. Ibarat kalau sebagai soulmate itu kan belahan jiwa kita gitu kan. Kalau kita membutuhkan seorang teman curhat, teman berbagi, itu kita larinya dengan Al-Quran. Jangan sampai kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman kita, petunjuk kita untuk di kehidupan dunia dan akhirat ini. Karena sekali lagi dampak tantangan zaman sekarang itu besar sekali gitu. Pemerosotan akhlak, adab generasi kita tuh kan merosot sekali, jauh sekali dengan generasi milenial. Nah salah satu untuk menangkalnya itu dengan Al-Quran itu juga menjadikan Al-Quran itu sebagai sahabat. Tapi tantangannya bagaimana mengenalkan Al-Quran itu. Nah itu sih pesan dari kita. Oke. Jadi sahabat kampus, bahwa mengenalkan Quran pada milenial itu menjadi sebuah tantangan bagi kita. Bagaimana digitalisasi Quran itu menjadi sebuah peluang untuk kita bisa masuk ke dalam dunia milenial. Tapi yang menjadi catatan adalah persedikit kita berdebat soal bagaimana hukum mushaf dan juga digital, tapi bagaimana yang penting, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana mendakwahkan Quran ini kepada kalangan milenial tanpa meninggalkan ciri khas dan dunia milenial itu sendiri. Karena kalau itu yang kemudian kita lakukan, insya Allah kita bisa masuk ke dunia milenial itu, Mas Fikri ya. Makasih ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi satu catatan buat kita bersama bahwa milenial itu harus disentuh dengan Quran. Dan Quran itu sahih fi kulli zaman, fi kulli makan. Jadi dua hal itulah yang kemudian jadi catatan bahwa Quran itu sampai kapanpun akan sesuai dengan kondisi apapun dan tempat manapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.